Perang Bunian di pedalaman Kalimantan. Sinar bulan purnama begitu terang menyinari Sungai Roba yang lumayan luas dan juga cukup dalam. Suara hewan-hewan malam bersembunyi di kegelapan hutan, seolah saling bersahutan, terdengar jelas oleh Pak Bulo yang sedang memadamkan obor di pinggiran sungai. Obor yang sudah padam dan tombak ia letakkan persis di atas batu besar yang ada di dekat sungai. Pria yang merupakan asli suku Bor itu memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Salah satu kemampuannya adalah ia bisa mencium bau makhluk halus yang merasuki tubuh Angga. Terakhir, Pak Bulo melihat Angga beberapa detik yang lalu sedang berlari dari arah hutan, kemudian melompat dan berenang ke sungai yang cukup dalam dan juga berarus cukup tenang. "Angga, sadarlah!" teriak Pak Bulo tegang. Dalam keadaan panik, ia melompat ke sungai yang dingin membekukan tulang. Ia menggerakkan tangan dan kakinya dengan cepat mengejar Angga yang beringsut semakin menjauh. Tidak dihiraukannya bahaya yang mengancam. Bagi lelaki itu, keselamatan tamunya lebih utama. Jika tidak, hilanglah kehormatannya sebagai suku Bor, dan memang begitulah adat istiadat mereka. Pak Bulo semakin cemas sewaktu Angga mulai menjerit kencang di tengah sungai. Bunyi cipratan air yang ditimbulkan dua orang yang sedang berenang berkecipak memecah kesunyian, menggema di tengah suara sayup-sayup binatang-binatang malam dari dalam hutan. "Ah!" teriakan Angga menggema seolah begitu kesakitan menyayat hati. Pak Bulo semakin mempercepat gerakannya demi mendengar jeritan Angga. Panik, ia menambah kecepatan renangnya. Netranya menangkap tubuh Angga yang mulai tenggelam, seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang begitu kuat. "Angga!" teriak Pak Bulo dengan wajah panik, mencoba memanggil Angga. Khawatir, Pak Bulo yakin Angga dalam bahaya. Ketika Pak Bulo sudah dekat dengan posisi Angga yang mulai tenggelam, ia lalu menajamkan pandangan, mencoba mencari keberadaan Angga. Tapi seluruh tubuh Angga sudah tenggelam. Tiba-tiba, netra Pak Bulo melihat siluet hitam menyerupai cangkang kura-kura yang muncul dari dalam air secara perlahan. Sinar rembulan kembali menerangi seluruh sungai itu. Makhluk itu membelakangi Pak Bulo sehingga yang kelihatan hanyalah makhluk berbulu hitam lebat berkepala runcing yang memiliki cangkang kura-kura dewasa. Pak Bulo mendengar makhluk itu seperti seolah sedang memakan sesuatu. Sejurus kemudian, makhluk itu terdiam sejenak seperti menyadari kehadiran dari Pak Bulo. Perlahan, makhluk itu menoleh ke arah Pak Bulo. Wajahnya begitu mengerikan, mirip wajah gabungan antara ayam dan juga kura-kura. Penuh darah, terutama di sekitar mulut yang mirip paruh ayam. Setiap kunyahan oleh gigi-gigi tajam di mulutnya meneteskan darah segar dari mulutnya lalu jatuh ke dalam air sungai, membuat warna air di dekat makhluk itu memerah. "Ranam," ucap Pak Bulo dengan suara bergetar. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat Ranam begitu dekat. Sebelumnya hanya mendengar cerita turun-temurun dari leluhur suku Bor, ucapnya lirih seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Jantung Pak Bulo berdetak semakin kencang, nafasnya semakin tidak beraturan. Ranam perlahan mulai mendekatinya. Tatapan matanya begitu tajam mengarah kepada Pak Bulo. Jelas sekali, Ranam terusik akan kehadiran Pak Bulo yang mengganggu waktu makannya. Seluruh badan Pak Bulo terlihat bergetar. Peluh mulai membasahi tubuhnya yang memang sudah basah oleh air. Dalam kondisi kritis, Pak Bulo teringat sebuah batu kecil berwarna merah kehijauan yang sudah diberikan oleh kepala suku sesaat sebelum mengejar Angga. Kepala suku juga memberikan titah untuk mengucapkan mantra di dekat batu itu ketika ada makhluk apapun mendekat. Geragapan, Pak Bulo merogoh sakunya, lalu ia mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna merah kehijauan, mengarahkannya kepada Ranam sambil mengucap mantra. Sejurus kemudian, Ranam seperti tersentak, bahasa tubuh, tatapan mata berubah menjadi ketakutan. Secepat kilat, Ranam melompat ke dalam air lalu berenang menjauh.
Tangan Pak Bulo masih bergetar. Nafasnya juga masih tersengal. Ia menghela nafas panjang berkali-kali, berusaha menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, ia sudah bisa menormalkan kondisi tubuhnya. Netranya menyapu sekeliling. Ia berusaha untuk mencari lagi keberadaan Angga, tapi nihil. Pak Bulo kembali mengeluarkan batu saktinya. Lalu ia mengucapkan mantra berkali-kali berharap bisa menemukan Angga. 5 menit sudah berlalu. Ia belum juga melihat tanda-tanda keberadaan Angga. Dengan putus asa, Pak Bulo berenang kembali ke daratan. Tapi baru saja beberapa saat ia berenang, tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Potongan-potongan tubuh ikan yang penuh darah terlihat mengambang di permukaan air bersamaan dengan munculnya tubuh Angga. Secepat kilat, Pak Bulo membawa tubuh Angga ke bibir sungai, berharap ia bisa menyelamatkan Angga, walaupun tubuh Angga sudah terlihat mulai membiru. Ketika sudah sampai di pinggiran sungai, Pak Bulo dengan berbagai upaya menyadarkan Angga. Ya, sebagai orang suku Bor, pengalaman mengajarkan bagaimana mesti bertindak untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Menit demi menit berlalu, Angga belum juga siuman. Tak terasa sudah 15 menit telah berlalu. Ia masih berusaha keras memberikan pertolongan kepada Angga, namun belum juga membuahkan hasil. Terbayang betapa sedihnya teman-teman Angga. Pak Bulo pun merasa bersalah kepada teman-teman Angga, juga kepada kepala suku. Terbayang betapa besar rasa kecewa di wajah kepala suku saat mengetahui bahwa Angga tidak selamat. Perasaan putus asa mulai hadir di dalam hati dan pikiran Pak Bulo. Tiba-tiba Angga terbatuk, kemudian ia muntah. Dari mulutnya memuntahkan banyak sekali air. Nafasnya tersengal, tubuhnya yang tadinya membiru sekarang mulai terlihat normal. Angga, syukurlah kamu sudah sadar, teriak Pak Bulo histeris sambil memeluk Angga. Walaupun belum lama mengenal Angga, ia seperti sudah timbul rasa peduli, mungkin karena Angga seumuran dengan anaknya yang telah wafat. Mata Pak Bulo tampak berkaca-kaca, menatap Angga yang masih terlihat linglung. Angga tak berucap sepatah kata pun. Netranya menatap Pak Bulo, bingung. Sorot matanya mengajukan banyak pertanyaan. Pak Bulo yang mengerti akan kebingungan Angga mulai berucap, "Sekarang fokus istirahat saja di sini, sampai kondisi jiwa dan ragamu kembali normal, Angga. Baru nanti saya akan menceritakan semua yang telah terjadi," ucap Pak Bulo berusaha menenangkan. Angga mematung, berusaha mencerna setiap kalimat yang diucapkan oleh Pak Bulo. Sejurus kemudian Angga mengangguk pelan. "Tunggu di sini, jangan kemana-mana," ucap Pak Bulo. Kemudian ia berkeliling lalu mengumpulkan peralatan berkemah ala suku Bor. Peralatan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di hutan dekat bibir sungai. Setelah beberapa lama, tenda pun sudah berdiri, begitupun makanan juga sudah tersedia di hadapan Angga. Untuk makanan, Pak Bulo mengambil beberapa buah-buahan di dekat pinggir sungai. Berbekal pengalaman hidup yang panjang di alam bebas, ia mampu membedakan mana-mana saja buah yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Setelah makan dan istirahat cukup lama, Angga pun kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan oleh karena itu, Pak Bulo pun memutuskan untuk bertanya kepada Angga. "Nah Angga, bagaimana keadaanmu sekarang nih?" Saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Pak," jawab Angga. "Oh iya, sebenarnya apa yang terjadi dengan saya, Pak?" tanya Angga kemudian. Ia tampak masih bingung bercampur penasaran. "Apa yang bisa kau ingat sejauh ini?" Alih-alih menjawab pertanyaan Angga, Pak Bulo malah balik mengajukan pertanyaan. Angga tampak berpikir sejenak sebelum bibirnya berucap, Saya ingat terakhir kali seperti ada sosok yang merasuki badan saya sewaktu ritual tarian perang. Beberapa saat kemudian, badan saya terasa panas, kepala saya pusing, pandangan mata saya perlahan mulai buram, sebelum akhirnya semua menjadi gelap." Suara Angga pelan dan juga bergetar. Ia menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. "Setelah itu, di antara mimpi dan nyata, saya bertemu dengan makhluk mengerikan. Wajahnya seperti gabungan antara ayam dan juga kura-kura. Mulutnya seperti paruh ayam, kepalanya runcing, tapi badannya penuh bulu yang berwarna hitam.
Kemudian ada cangkang mirip kura-kura di belakang punggungnya. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi dan juga taringnya yang mengerikan. Sepertinya bersiap untuk menerkam dan akan memakan saya. Ucap Angga, suaranya bertambah parau, bergetar. Pandangannya menerawang jauh. Ada kengerian di sorot mata Angga. Lalu tiba-tiba ada sinar merah kehijauan yang menyilaukan mata. Beberapa detik kemudian semuanya kembali menjadi gelap dan saya kehilangan kesadaran. Begitu siuman, saya sudah ada di sini, Pak. Angga tampak bingung, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah dialaminya. Terlalu banyak kepingan yang hilang, matanya kembali menerawang seolah sedang mereka-reka setiap serpihan ingatan yang hilang. Pabulo lalu menepuk pundak Angga mencoba menenangkannya. Sebenarnya apa yang terjadi selama saya tidak sadar, Pak? Tanya Angga dengan tatapan memohon, seperti seorang anak yang sedang memohon kepada ayahnya. Pabulo menghela nafas panjang sebelum memulai cerita. Sewaktu kamu dan teman-temanmu mengikuti ritual tarian perang, kami mengetahui bahwa ternyata di dalam tubuhmu dan juga tubuh beberapa temanmu itu ada hantu Belanda yang masih menempel. Dan oleh karena itu, makhluk astral pelindung suku kami marah dan berusaha mengusir hantu Belanda itu dari dalam tubuhmu dan juga tubuh teman-temanmu, yaitu dengan cara merasuki tubuhmu dan juga tubuh teman-temanmu. Saat ada salah satu makhluk astral pelindung kami yang masuk ke tubuhmu, itulah ragamu tidak mampu menahan kekuatan besar makhluk astral pelindung desa kami. Akhirnya, ragamu diambil alih oleh mereka berdua. Di tengah pertempuran antara makhluk astral dan juga hantu Belanda, kesadaranmu menghilang. Ragamu diambil alih secara bergantian. Oleh karena itu, ragamu berlari tak tentu arah sampai akhirnya ragamu bertemu dengan Ranam. Ranam? Tanya Angga penasaran. Ya, Ranam. Itulah makhluk yang kamu temui tadi, yang kau bilang antara mimpi dan kenyataan. Sebetulnya itu bukanlah mimpi, tapi nyata. Kamu sudah bertemu dengan Ranam. Ranam adalah hantu air yang cukup kuat. Hidupnya lebih banyak di air. Biasanya dia muncul di siang hari. Tapi entah kenapa, tadi dia muncul di malam hari. Mungkin dia Ranam yang mempunyai kedudukan tinggi atau punya keistimewaan. Ranam biasanya memakan ikan-ikan di sungai. Tapi banyak kejadian juga warga suku kami yang hilang diculik oleh Ranam. Tapi ada juga Ranam yang jinak. Nah, mereka biasanya muncul di siang hari. Jika mereka sedang makan ikan, lalu ada manusia yang mendekat, mereka akan tetap cuek, fokus makan ikan saja. Jika mereka tidak diganggu oleh manusia, maka mereka tidak akan mengusik. Mereka tidak berbahaya, ucap Pabulo panjang lebar. Maaf sebelumnya, Pak. Saya mau bertanya, apa sebenarnya yang terjadi selanjutnya saat raga saya bertemu dengan Ranam? Tanya Angga semakin penasaran. Pabulo di sini tampak berpikir sejenak seolah khawatir tentang apa yang mau ia ceritakan kepada Angga, sementara Angga diam menunggu dengan tatapan memohon. Pabulo tampak menghela nafas berat sebelum akhirnya ia berucap. Kisah Ranam, makhluk astral pelindung desa kami, hantu-hantu Belanda. Mereka semua punya sejarah panjang di masa lalunya. Sejarah mereka bisa dibilang sangat kelam. Belum lagi ada beberapa rahasia besar yang saling berkaitan dengan mereka bertiga dan juga suku kami, serta beberapa suku lainnya yang ada di dekat desa kami. Lagi-lagi, Pak Bulo menghela nafas berat, terdiam untuk beberapa saat seolah sedang mencari kalimat yang tepat untuk menyampaikan kisah selanjutnya. Angga masih dengan hikmat menunggu, sorot matanya semakin penasaran bercampur ngeri. Sebenarnya, ada juga makhluk-makhluk astral kuat lain yang belum bisa saya ceritakan. Saat ini, saya hanya bisa menceritakan sebatas itu karena rahasia besar bisa menjadi malapetaka jika kami bagikan kepada orang yang salah. Angga tampak tersenyum kecut. Ia paham betul maksud dari Pak Bulo. Pasti ada hal yang sangat mengerikan hingga Pak Bulo memutuskan untuk tidak melanjutkan ceritanya. Batin Angga mencoba berpikir positif atas keputusan dari Pak Bulo. Oh iya, satu lagi. Di antara semua makhluk astral yang sudah saya ceritakan, ada makhluk terkuat
yang menjadi kunci penyelesaian masalah dari semua rahasia besar ini, yaitu makhluk bunian atau yang kalian kenal dengan nama orang bunian. Ucap Pak Bulo pelan. Ucapan Pak Bulo yang pelan terdengar bagai petir di telinga Angga. Ya, sekarang ia mengerti kenapa Yuna sangat berambisi ingin tahu tentang orang bunian. Jika Ranam dan makhluk astral lainnya sudah sangat kuat dan juga mengerikan, maka orang bunian pastilah lebih kuat dan lebih mengerikan dari mereka semua. Berarti benar, orang bunian memiliki kekuatan yang maha dahsyat, ucap Angga lirih seolah ia sedang bergumam. Sesaat setelah Angga menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja bumi seolah berguncang. Bumi tempat mereka berpijak terjadi gempa yang sangat hebat. Angin bertiup kencang menerbangkan apapun yang dilaluinya. Wajah Pak Bulo berubah pias, begitupun wajah Angga. Mereka berdua berusaha berpegangan satu sama lain, sementara tangan yang lain meraih apapun sekenanya agar tubuh mereka tidak ikut terbang bersama angin yang bertiup kencang. Entah berapa lama mereka berdua berjuang dalam situasi itu, dan saat angin mulai reda, goncangan sudah berhenti. Dari arah lebatnya hutan muncul orang-orang dengan wajah mengerikan dengan membawa senjata tajam, diiringi kemunculan binatang-binatang buas. Ada beruang madu, macan dahan, dan juga anjing liar. Anjing-anjing itu terlihat berukuran lebih besar daripada anjing pada umumnya. Tubuh Angga gemetar saking takutnya. Tanpa sadar, ia terkencing di celana. Tangannya memegang erat tangan dari Pak Bulo. Melihat siapa yang datang, Pak Bulo menegakkan punggung. Meski penampilannya tampak kacau, Pak Bulo berdiri dengan gagah, lalu ia menatap tajam ke arah orang-orang yang kini sudah mengelilinginya. Kami datang karena kami merasakan kehadiran hantu Belanda, musuh bebuyutan kami, ucap salah satu dari mereka. Pak Bulo masih diam tanpa ekspresi. Tapi, bukankah kau Bulo, orang kepercayaan dari kepala suku Bor? Tanyanya kemudian. Benar, aku Bulo, jawab Pak Bulo beku. Maafkan kami tidak berniat mencelakakanmu. Kami hanya ditugaskan untuk menangkap lelaki yang bersamamu karena kami yakin di dalam tubuhnya telah bersemayam hantu Belanda yang pernah mengacaukan tempat ini. Ucapnya kemudian. Aku tidak bisa menyerahkan begitu saja karena dia adalah tamu kami, tamu dari suku Bor, jawab Pak Bulo masih beku. Suku Cayo telah menangkap seorang perempuan yang juga mengacaukan tempat ini karena di dalam tubuhnya bersemayam hantu Belanda. Kepala suku Bor saat ini sedang berada di rumah suku Cayo. Jika Bulo tidak keberatan, biar kami saja yang mengantar kalian berdua ke sana, ucap laki-laki itu kemudian. Untuk sesaat Pak Bulo menatap tajam ke arah laki-laki itu, tapi kemudian ia mengangguk ragu. Taurung, Pak Bulo hanya mampu mengeloyor mengikuti apa mau orang-orang itu. Ia memejamkan mata untuk sesaat, mencoba berkomunikasi dengan Pak Breki, sang kepala suku. Dan saat ia membuka mata, wajahnya tampak lebih tenang. Angga pun pada akhirnya berkumpul di rumah kepala suku Cayo untuk membahas langkah selanjutnya. Dia lalu bertemu dengan teman-temannya di sana, Yuna, Putri, Wisnu, Angel, Selsi, dan Siska. Namun di situ justru terjadi ketegangan antara suku saat ingin memutuskan langkah apa yang harus diambil demi mengusir hantu Belanda yang masih bersemayam di dalam tubuh Yuna, Angga, dan juga Putri. Sebagian besar suku-suku tersebut memutuskan untuk mengorbankan Yuna, Putri, dan Angga. Meskipun Pak Breki, Pak Bulo, dan Nek Betty berjuang keras untuk tetap membela anak-anak ini, ketegangan pun tidak bisa lagi dihindarkan. Anak-anak yang mendengar orang-orang bersih tegang menjadi ketakutan. Dalam kekalutan mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Mereka memanfaatkan momen saat orang-orang sedang bersih tegang. Mereka lalu menyelinap keluar dari wilayah suku Cayo untuk kembali ke wilayah suku Bor untuk mengambil sepeda motor milik mereka, lalu melarikan diri keluar dari hutan. Sayang, anak-anak ini mengalami kecelakaan di tikungan maut. Kuda besi yang dikendari Siska berguling beberapa kali sebelum akhirnya menabrak sebuah pohon besar yang ada di tepi jalan. Tubuh Siska terkulai bersimbah darah tak jauh dari sepeda motornya. Dari mulut, hidung, dan juga telinganya terus mengalir darah segar membasahi tubuhnya.
Sedangkan Angel juga terkapar di badan jalan beberapa meter dari posisi Siska berada. Dari kepalanya merembes darah segar terus menggenang makin lebar lalu mulai membasahi tubuhnya. Sementara Yuna yang membonceng Putri, Angga yang membonceng Wisnu, serta Selsi yang berkendara seorang diri mengalami nasib yang tidak jauh berbeda akibat Siska yang mengerem secara mendadak. Mereka mengalami kecelakaan beruntun. Tikungan maut yang biasanya hening berubah menjadi mengerikan, suara rem berderit serta bunyi tubrukan beruntun menggema memecah kesunyian. Tubuh mereka semua terkapar di atas jalan berbatu, tidak ada yang bergerak. Seorang pemuda yang tadi sudah mengikuti mereka dengan cara meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya sampai di tempat itu sesaat setelah terjadi kecelakaan. Mestinya aku bisa memperingatkan mereka tadi. Ucapnya menyesali keadaan, matanya menatap, lalu melangkah lunglai mendekati setiap tubuh mereka yang hampir keseluruhan bersimbah darah, lalu memeriksa satu persatu urat nadi para korban. Dan saat sampai pada tubuh Siska, ia memeluknya, menangis sejadi-jadinya, meraung-raung. Suara tangis yang menggema memenuhi area tempat itu sangat menyayat hati. Tiba-tiba handphone milik Siska berdering, menyadarkan pemuda itu dari tangisnya. Gemetar, ia merogoh saku baju milik Siska dan mengambil benda pipi itu. Lalu, halo? Baik, tunggu sebentar. Kemudian meletakkan handphone di tangan Siska. Handphone itu terkulai jatuh ke tanah. Bangun Siska, bangun. Jangan diam saja. Itu kakakmu ingin bicara denganmu. Ia terus menggoncang tubuh Siska. Sementara sambungan panggilan masih belum terputus. Dari seberang sayup-sayup terdengar. Halo, halo. Lalu sambungan terputus. Dan pada saat bersamaan, banyak sekali orang bermunculan dari dalam hutan. Pak Breki, Pak Bulo, Nek Beti, kepala suku Drono dan juga kepala suku Cayo. Mereka tercekat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Bibir Nek Beti refleks berucap, Agam. Matanya tajam menatap pemuda yang sedang memeluk tubuh Siska sambil menangis meraung-raung. Sepersekian detik kemudian, semua orang menghambur lalu mengecek satu persatu urat nadi ketujuh remaja tersebut. Mereka masih hidup. Hampir bersamaan mereka berucap. Ucapan mereka pun langsung membuat Agam membeku. Geragapan ia mengusap air matanya. Kasar, ia tampak canggung saat menyadari semua orang sudah ada di sana. Lalu mereka pun semua bahu-membahu segera menolong anak-anak itu, berusaha menghentikan pendarahan. Nek Beti dan Pak Breki tampak berlari ke semak belukar di area hutan di dekat mereka. Mereka jelalatan mencoba mencari tanaman obat. Ada sekilas senyum yang muncul di bibir Nek Beti dan Pak Breki begitu mereka menemukan tumbuhan yang dicarinya. Secepat kilat mereka mencabut tumbuhan-tumbuhan itu, lalu sambil berjalan Nek Beti mengunyah. Satu persatu mulut anak itu dijejali dengan tanaman obat yang sudah dikunyahnya. Pak Breki kembali dengan tanaman obat juga. Ia lalu membalutkan dedaunan ke luka di tubuh mereka. Sebelum luka itu mereka balut dengan kulit pohon yang dibawa kepala suku Drono. Ternyata saat Nek Beti dan juga Pak Breki berlari ke arah hutan, kepala suku Drono juga langsung berlari ke arah hutan dan memotong sebuah pohon lalu mengambil kulit pohon tersebut. Sementara kepala suku Cayo, Agam, dan juga Pak Bulo juga sibuk membuat tandu. Saat tandu itu selesai, dalam waktu yang bersamaan, banyak warga suku Bor berdatangan dan tak bagaimana mereka tahu bahwa mereka butuh pertolongan. Mungkin saja mereka menyaksikan Nek Beti dan Pak Breki berlari mengejar Agam waktu itu, lalu mereka semua menguntit. Akhirnya mereka semua bahu-membahu menandu anak-anak itu lalu dibawa kembali ke desa Neo. Sepeda motor milik anak-anak itu ditinggalkan begitu saja. Mereka semua langsung dibawa ke rumah kepala suku. Hingga mereka sampai di rumah kepala suku, tidak ada satupun dari mereka yang siuman. Namun pendarahan tampak sudah reda. Obat yang diberikan oleh Nek Beti dan juga Pak Breki benar-benar melakukan fungsinya dengan baik. Agam, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Nek Beti ketus. Pak Breki, kepala suku Drono dan juga kepala suku Cayo, ada juga Pak Bulo yang ada di sana, menatap Agam tajam menunggu penuh tanya. Agam tampak bingung. Ia tidak tahu mesti menjawab apa. Mungkin kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Ya, ia memang orang yang menyaksikan kecelakaan beruntun itu. Sepertinya Agam masih shock.
Agam, jawab. Agam tampak kaget menatap Nek Betty, ketakutan. Tapi mulutnya tetap bungkam. Nek Betty menatapnya tajam, tampak semakin emosi. Saya tidak tahu, Nek. Akhirnya Agam bersuara. Tidak tahu. Tidak tahu bagaimana. Jelas-jelas kau ada di sana, bentak Nek Betty gusar. Agam tampak semakin ketakutan, sementara Pak Breki dan yang lainnya juga bungkam, hanya menatap Agam dengan sejuta tanya. Akhirnya Pak Bulo mengambil inisiatif. Biar saya saja yang bicara dengan Agam, Nek, ucap Pak Bulo. Nek Betty menatap Pak Bulo ragu, lalu ia menatap Pak Breki tanpa menjawab sepatah kata pun. Pak Breki berdiri meninggalkan ruangan, diikuti kepala suku Dronu dan kepala suku Cayo. Akhirnya Nek Betty pun mengekor di belakang mereka. Saat semua orang sudah pergi, saat itulah Pak Bulo mulai mendekati Agam. Agam, kau bisa cerita apa saja tanpa takut pada para tetua, ucap Pak Bulo sambil mendekat ke arah Agam. Tatapannya lembut, berusaha meyakinkan. Untuk sesaat Agam tampak ragu, tapi tak urung bibirnya berucap. Aku mengikuti mereka sejak keluar dari rumah kepala suku Cayo. Mestinya aku cegah waktu itu. Jika aku bisa mencegah, semua ini tidak akan terjadi. Air mata Agam kini mulai mengalir. Saat datang, mereka dengan mudah bisa melewati tikungan maut. Kupikir mereka juga akan dengan mudah melewatinya saat pergi. Jadi aku membiarkan mereka. Aku hanya terus mengikutinya. Agam menunduk dalam. Saat ia mendongak, tampak di sorot matanya ada penyesalan yang begitu dalam. Apa itu artinya hantu Belanda telah keluar dari dalam tubuhnya? Tanya Pak Bulo menimpali cerita Agam. Bisa saja seperti itu, ucap Nek Betty yang tiba-tiba saja muncul dari balik pintu. Ya, bisa saja kau benar. Karena dalam penglihatanku, anak-anak ini bisa melewati tikungan maut saat datang ke sini karena di dalam tubuh mereka sudah dirasuki oleh hantu Belanda. Pak Breki juga muncul di belakang Nek Betty. Itu artinya sekarang hantu-hantu ini sudah tidak ada di dalam tubuh anak-anak itu, timpal kepala suku Dronu yang disambut dengan kalimat membenarkan oleh ketua suku Cayo. Rupanya mereka semua tidak benar-benar pergi, tapi mendengarkan percakapan Pak Bulo dan juga Agam dari balik pintu. Agam tampak membeku, ekspresinya sulit diartikan. Saat itulah mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang warga. Maaf Pak Breki, kita kedatangan tamu. Sepertinya mereka adalah orang tua salah satu anak yang mengalami kecelakaan di tikungan maut. Ucapnya menjelaskan. Mereka semua langsung bergegas menuju halaman. Terlihat sepasang suami istri sudah berdiri di sana. Untuk sesaat Nek Betty tampak membeku memandangi dua orang itu. Begitupun Agam. Ya, rupanya mereka berdua adalah orang tua dari Angel. Mereka segera mendekat. Begitu melihat Nek Betty dan juga Agam, tanpa basa-basi mereka pun langsung menanyakan keadaan Siska dan juga Angel. Nek Betty pun langsung menggelandang tamunya ke sebuah rumah yang berada di samping rumah ketua suku yang biasa mereka gunakan untuk merawat orang yang terluka. Ibunda Angel langsung histeris kala menyaksikan keadaan Angel dan Siska, dan setelah tangisnya reda, mereka memutuskan untuk membawa Angel, Siska, dan seluruh teman-temannya ke kota untuk kemudian dirawat di rumah sakit. Nek Betty dan Pak Breki di sini tampak keberatan. Kau boleh membawa mereka pulang, tapi nanti setelah mereka sadar. Tidak sekarang, ucap Nek Betty tegas. Ya benar, setidaknya kita harus yakin bahwa perjalanan jauh tidak akan membahayakan nyawa mereka, timpal Pak Breki. Kedua orang tua Angel akhirnya hanya bisa menurut perkataan dari Nek Betty dan juga Pak Breki. Dalam pingsannya, Angel bermimpi seolah ia kembali di masa di mana ia baru akan melarikan diri bersama teman-temannya dari rumah Pak Breki dan tertangkap basah oleh Pak Breki. Berhenti! Pak Breki menghentikan langkah Angel dan juga teman-temannya. Sementara Nek Betty dan juga Pak Bulo melangkah mendekat. Dengan isyarat, Pak Breki memberikan perintah kepada Nek Betty dan juga Pak Bulo. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat, Nek Betty dan juga Pak Bulo memukul tengkuk mereka satu persatu. Tubuh mereka langsung terkulai.
Saat mereka tersadar, tangan mereka telah terikat. Kedua tangan yang terikat juga ada tali lain yang diikatkan ke tangan yang satu dengan yang lainnya. Angel berada di paling depan. Di belakang Angel ada Angga, diikuti Yuna, Wisnu, dan yang lainnya. Chelsea berada paling belakang. Tatapannya nyalang, penuh kebencian. Ini semua gara-gara Angel, ucap Angga kesal. Loh, kok aku yang salah? Jawab Angel bingung, nada suaranya kesal. Ucapan Angga itu ada benarnya. Kan kamu yang sudah ngajakin kita untuk melarikan diri. Wisnu menimpali membenarkan ucapan Angga. Sudah. Tidak ada gunanya kita bertengkar dan saling menyalahkan, ucap Siska menengahi. Toh kita semua sudah diikat seperti binatang. Bersyukurlah, beruntung kita tidak dipenggal. Lanjutnya ada nada kesal sekaligus sedih dalam nada suaranya. Jika kalian terus berisik, maka aku pastikan salah satu kepala kalian pasti akan segera menggelinding, ucap Pak Bulo. Entah sejak kapan Pak Bulo berdiri di sana, tidak ada satupun di antara mereka yang menyadari kehadirannya. Mungkin karena mereka terlalu larut dalam ketegangan hingga tidak menyadari kehadiran dari Pak Bulo. Tatapan Pak Bulo penuh amarah. Mereka semua pun langsung diam ketakutan. Saking takutnya, air mata Angel mengalir tak terbendung membayangkan jika kepala salah satu dari mereka benar-benar menggelinding. Muda-mudi itu kini menjadi tawanan. Karena kesalahan fatal yang sudah mereka buat, mereka terus berjalan sambil diikat dengan kawalan ketat. Kalau dipikir-pikir, mereka memang sangat keterlaluan. Mereka datang disambut dengan baik. Bahkan Pak Breki selaku kepala suku dan 10 ksatria baja sudah melindungi mereka sepenuh hati saat mereka dalam masalah. Namun mereka justru berniat melarikan diri. Kini mereka sedang digelandang menuju ke sebuah pohon besar yang dipercaya sebagai portal gaib untuk menuju wilayah orang Bunian. Begitu menyaksikan anak-anak ini hendak melarikan diri, saat itu juga mereka memutuskan untuk bertemu orang Bunian. Mereka takut semuanya terlambat dan akan terjadi kekacauan. Sepanjang perjalanan dari pemukiman suku Cayo ke lokasi portal gaib, rintangan datang silih berganti. Serangan binatang buas tak henti-hentinya. Beruntung, suku Dronu telah terbiasa berkelahi dengan binatang buas. Dibandingkan dengan kedua suku lainnya, kemampuan suku Dronu dalam menghadapi binatang buas jauh di atas mereka. Makanya, pakaian dan juga aksesoris yang melekat di badan suku Dronu didominasi bahan baku kulit dan juga tulang binatang. Setelah perjalanan panjang, seharian melewati hutan, perbukitan, dan sungai, akhirnya mereka sampai di titik lokasi portal gaib lewat tengah malam. Sinar bulan purnama menembus sela-sela pepohonan, menerpa sekeliling pohon raksasa yang dipercaya sebagai portal gaib. Pohon apa itu, Pak? Besar sekali, tanya Siska bergidik ngeri. Pohon eri, ucap Pak Breki menjelaskan. Ya, pohon eri begitu besar, puluhan kali lipat dari pohon pada umumnya. Di sekeliling pohon eri banyak sekali berserakan tulang belulang, baik tulang belulang binatang maupun manusia. Membuat aura pohon sangat terasa kesakralannya. Ribuan sesajen dan bunga 7 rupa baik yang masih baru maupun yang sudah kering berserakan mengitari pohon. Aura mistis memancar begitu kuat. Dan saat mereka menengok ke atas, tatapan mereka berubah ngeri. Tubuh mereka langsung menggigil saking takutnya. Hampir di setiap dahan bergelantungan mayat-mayat. Ada yang masih baru, ada yang sudah membusuk. Sebagian dari mayat-mayat itu ada yang membengkak dan dari mayat tersebut meneteskan cairan. Ada yang sebagian sudah hampir lepas. Sebagian daging mayat tersebut hanya menempel sedikit ke tubuhnya, hampir jatuh. Bahkan ada yang tinggal tulang belulangnya saja. Pohon eri, ucap Siska linglung. Tanpa sadar ia berucap dengan nada bertanya, mengharap penjelasan lebih atas keberadaan pohon raksasa di hadapannya. Pohon yang berusia ribuan tahun telah diceritakan turun-temurun oleh para leluhur sebagai salah satu yang tertua di dalam sejarah awal mula. Saat leluhur kami datang ke pulau ini, pohon eri pun telah ada. Mula-mula leluhur kami ingin menebangnya, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Kemudian, pohon eri disakralkan karena dianggap memiliki kekuatan. Suatu ketika,
Salah satu leluhur kami secara tidak sengaja tersedot, lalu hilang ke dalam pohon seolah pohon eri berpintu. Seorang gadis muda yang menjadi kembang desa bernama Eri. Mula-mula, penduduk desa mengira bahwa Eri tidak akan pernah kembali lagi. Tapi kemudian Eri kembali bersama dengan seorang laki-laki dan juga beberapa orang anak. Anak-anak Eri kemudian menikah dengan salah satu suku Dronu dan suku Cayo. Dari situlah leluhur kami diberikan kewenangan dan juga mantra gaib untuk bisa membuka portal kapanpun para leluhur memerlukan. Oleh karena itu, pohon ini kemudian diberi nama pohon Eri. Kisah tentang pohon Eri ini kemudian tersebar dari mulut ke mulut hingga ke dunia luar. Namun, karena hal ini justru menjadi petaka berkepanjangan, legenda pohon Eri yang menyimpan kisah kelam dimulai saat orang luar mulai berdatangan. Pohon Eri memakan banyak korban. Panjang lebar Pak Breki selaku kepala suku menjelaskan tampak duka yang dalam dari sorot matanya. Korban? Geragapan, Angel bertanya. Pohon Eri dipercaya sebagai portal gaib untuk menuju desa orang Bunian. Ucap Pak Breki menjelaskan. Dah! Ucapan Pak Breki yang pelan terdengar bagai petir di telinga mereka. Banyak orang berlomba-lomba membuka portal, tapi gagal. Akhirnya nyawa mereka lah jadi taruhan. Ada juga yang bersabung nyawa karena ingin menguasai pohon Eri, bersimbah darah hingga nyawa lepas dari raga. Suatu masa, tiba-tiba banyak sekali orang yang ditemukan tergantung terbalik di pohon Eri dengan luka sayatan di leher. Saking banyaknya, hampir setiap dahan dipenuhi mayat yang menggantung, sedang di bawah pohon banjir darah. Darah merah hitam yang mulai mengental. Konon, itu adalah tubuh orang-orang yang berhasil menembus portal, akan tetapi berniat jahat terhadap orang Bunian. Mereka menyerang desa orang Bunian dan bermaksud menguasainya. Namun mereka kalah telak saat bertempur melawan orang Bunian. Lalu mereka dikirim pulang dalam kondisi setengah sekarat, lalu tubuhnya digantung terbalik di dahan-dahan pohon Eri. Tujuannya adalah untuk memberikan pesan bagi yang lain agar tidak main-main dengan orang Bunian. Mereka semua mendengarkan penuturan dari Pak Breki dengan tatapan ngeri. Ada ketakutan yang mencengkram nyali mereka, menggerogoti kewarasan. Selain yang sudah Bapak ceritakan, untuk tujuan apa mereka semua pergi ke desa orang Bunian? Tanya Angga penasaran. Macam-macam. Intinya, ingin menyelesaikan segala permasalahan hidup yang menurut mereka sangatlah berat. Ada yang ingin menjadi kaya, ada yang ingin mencari jodoh, ada juga karena ingin mencari kesembuhan. Banyak juga yang seperti Nak Angga dan juga teman-teman, hanya karena rasa penasaran, lalu nekat ingin mencari orang Bunian. Angga tercekat, ternyata Pak Breki mampu membaca tujuan mereka datang ke desa Neo. Sayangnya, tidak sembarangan orang bisa membuka portal gaib. Hanya orang-orang terpilih sajalah yang mampu melakukan. Beruntung, suku kami bisa membukanya ketika terjadi pertikaian di masa lalu. Wajah Pak Breki nampak sedih, tatapannya menerawang jauh, seolah teringat kembali peristiwa kelam di masa lalu. Angga, Yuna, ikut saya, perintah Pak Breki kemudian. Kita harus melakukan ritual, ucap Pak Breki selanjutnya sambil memberikan isyarat kepada Pak Bulo untuk memotong tali yang mengikat mereka berdua. Pak Bulo menebas satu persatu tali yang mengikat Angga dan Yuna, lalu dengan isyarat memerintahkan keduanya mengikuti Pak Breki. Pergilah, jangan berharap kalian bisa kembali. Tatapan Pak Bulo beku dan sulit untuk diartikan. Ragu-ragu, Angga dan Yuna mengekor Pak Breki dengan jantung berdetak kencang, menggedor dada mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mulai menggelar ritual untuk membuka portal. Orang-orang mengitari pohon raksasa diikuti Angga dan Yuna, sedangkan Siska dan sisanya menunggu di dekat ritual dengan jantung berdebar-debar penuh kekhawatiran. Ketiga suku terus bergerak mengitari pohon sambil membaca mantra. Suara tulang-tulang yang remuk terinjak menambah kengerian dan suasana magis. Mereka mengucapkan mantra makin lama semakin keras, dengan irama yang semakin cepat seolah mereka sedang diburu oleh sesuatu.
Suara mantra yang mereka ucapkan menggema memenuhi belantara. Sementara orang-orang itu seperti tenggelam dalam ritual, wajah-wajah mereka berubah menyeramkan. Tatapannya nyalang. Sejurus kemudian entah dari mana angin bertiup begitu kencang. Ketiga suku yang sedang khusyuk merapalkan mantra dikagetkan dengan puluhan jerangkong manusia utuh yang terikat di sulur pohon. Puluhan jerangkong yang tiba-tiba jatuh dari atas pohon eri karena angin besar yang tiba-tiba datang. Entah apa yang terjadi dengan jerangkong-jerangkong itu semasa hidupnya. Semua orang sangat terkejut. Suara teriakan Angela yang paling keras. Ia tampak histeris, wajahnya berubah pias seketika, tubuhnya menggigil. Siska langsung memeluk Angel, mencoba menenangkannya. Ritual pun kembali diteruskan dengan lebih khusyuk. Mantra-mantra kembali diucapkan berkali-kali lipat lebih keras. Ketiga suku itu juga menambah kecepatan langkah mereka mengitari pohon eri. Tak berselang lama, hujan deras tiba-tiba disertai petir mengguyur bumi. Petir menggelegar, kilat menyambar berkali-kali. Namun kali ini orang-orang yang sedang melakukan ritual sama sekali tidak terpengaruh. Mereka tenggelam dalam mantra-mantra yang mereka lantunkan. Jilatan guntur seolah semakin menjadi di sekeliling pohon eri. Intensitas hujan badai pun semakin bertambah besar. Petir yang begitu besar tiba-tiba saja menyambar pohon eri, membuat semua orang terpental, tidak sadarkan diri. Putri tersadar, merasakan seluruh tubuhnya pegal-pegal, kepalanya pusing. Putri berusaha memulihkan kesadarannya. Kepalanya masih berdenyut-denyut karena kondisi tubuhnya saat ini benar-benar lemas dan terasa remuk di sekujur tubuh. Netranya memindai sekeliling. Ia tercekat saat ia menyadari bahwa ia kini berada di dekat sebuah pohon raksasa. Sejauh mata memandang, hanyalah hutan yang setiap pohonnya memancarkan cahaya. Ia berusaha bangkit lagi, tapi ia mulai histeris saat ia menyadari bahwa dia berada di atas tandu dan tubuhnya sangat lemas. Ia berusaha bangkit dengan susah payah. Akhirnya ia bisa duduk, namun Putri mulai menangis saat menyadari bahwa salah satu kakinya tidak dapat merasakan apa-apa. Ia menangis sambil memukuli kakinya. Setelah puas menangis, otak kecilnya mulai berusaha mencerna, berusaha memulihkan kesadaran. Aku berada di mana? Kenapa semua pohon di sini bersinar? Apa aku sudah mati dalam kecelakaan itu? Dan sekarang aku berada di surga. Gadis itu merasa suasana aneh dan juga ganjil. Apa benar aku ada di surga? Tapi kemana yang lain? Kenapa aku sendirian? Apa yang terjadi sebenarnya? Gumam Putri bermonolog sambil matanya kembali berkeliling ke arah pohon raksasa. Yuna, Angel, Chelsea, Tesiska, teriak gadis manis itu mencoba memanggil teman-temannya. Suaranya menggema seperti dipantulkan kembali. Kemudian hening. Wisnu, Angga. Putri kembali berteriak memanggil teman-temannya, namun lagi-lagi hanya suaranya sendiri yang terdengar memantul memenuhi pendengarannya. Putri mencoba menajamkan pendengaran, juga penglihatannya hening. Hanya suara gisekan ranting pohon yang terkena angin. Angin? Putri mencoba mengingat kejadian tadi sebelum ia pingsan. Gadis yang selalu masuk ranking 3 besar di sekolahnya itu teringat ada angin besar di sekeliling pohon raksasa. Pohon yang oleh Pak Breki disebut dengan nama pohon eri. Kemudian tidak lama setelah itu hujan deras turun disertai petir yang diakhiri dengan guntur yang sangat besar menyambar pohon raksasa. Lalu semua gelap. Namun semua ingatan itu bercampur dengan ingatan saat sebelum terjadi kecelakaan dan diakhiri dengan kecelakaan maut di tikungan maut. Itu semua membuat kepala Putri terasa sangat sakit. Pecahan-pecahan ingatan yang tidak genap itu benar-benar menyiksanya antara mimpi dan juga kenyataan. Putri tiba-tiba histeris sambil memegangi kepalanya. Ia berteriak-teriak kesakitan sambil memegangi kepala. Rupanya ia juga bermimpi yang sama seperti yang Angel mimpikan dalam pingsannya. Apa sekarang aku berada di surga atau aku berada di dimensi lain? Dimensi orang bunian. Pikiran itu muncul di sela rasa sakit di kepalanya yang semakin mendera. Jangan-jangan hanya aku sendiri yang masuk ke dimensi ini, ucapnya.
Sekarang yang paling penting, aku harus bisa menemukan semua sahabatku. Gumamnya kemudian menyemangati dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia tidak bisa jalan dan masih berada di atas tandu. Suasana hutan bertambah menyeramkan saat kabut putih perlahan turun. Akibatnya jarak pandang Putri semakin terbatas, hanya 4 sampai 5 meter saja. Sinar rembulan yang timbul tenggelam membuat Putri semakin ketakutan berada di tengah hutan seorang diri. Apalagi saat dia merasa seolah sedang diawasi, Putri merasakan ribuan mata seolah sedang mengintip dari sela-sela belukar dan juga rimbun dedaunan. Di balik pohon-pohon besar, seolah ada ribuan mata yang terus mengawasi. Putri hanya bisa menggigil menelan rasa takutnya. Entah berapa lama Putri berada dalam situasi seperti itu, Putri merasakan hawa semakin dingin. Hingga ia merasakan tubuhnya sudah mulai semakin kebas. Sejurus kemudian, ia melihat seseorang yang tidak asing. Itu sepertinya Yuna. Kelihatan dari pakaiannya, gumamnya sambil berusaha menggerakkan tubuh. Ia berusaha mendekat. Putri ngesot menyeret tubuhnya dan ternyata benar seperti dugaannya. Yuna! Teriak histeris. Alhamdulillah, aku seneng banget. Akhirnya ketemu juga. Yang dipanggil tapi hanya mematung memandangnya. Sedang mengesot, sedang mendekatinya dengan tatapan datar. Ia hanya diam saja. Saat Putri berhasil mencapainya, masih dengan tatapan datar, orang yang disangka oleh Putri itu adalah Yuna menarik tubuhnya lalu diberdirikan. Aku takut banget, Yun, ucap Putri sambil memeluk sahabatnya. Orang yang mirip Yuna membalas pelukan Putri. Tapi ada yang aneh. Kenapa dia tidak sehisteris Putri, bahkan membisu, tidak tampak rona bahagia di sorot matanya. Bahkan bibirnya tidak berucap sepatah kata pun, namun pelukannya semakin lama semakin erat sampai Putri merasa tercekik dan sesak nafas. Yun, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Teriakan Putri terhenti karena secara perlahan sosok Yuna berubah menjadi makhluk tinggi besar berwarna merah. Sepasang matanya pun sewarna darah. Makhluk itu terlihat begitu marah terhadap Putri. Menyadari bahwa orang yang memeluknya itu bukanlah Yuna, Putri meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Akhirnya sosok itu melepaskan Putri, tubuhnya terempas ke tanah. Putri tiba-tiba menyadari bahwa ia jatuh dari tandu. Ini mimpi atau kenyataan? Batinnya bingung. Aku perasaan tadi sudah turun dari tandu dan ngesut menjauh. Putri semakin bingung sementara sosok itu hanya menatapnya beku. Putri hanya mampu meringkuk, memeluk rasa takutnya karena kini tenaganya seolah sudah terkuras habis hingga ia seolah tidak mampu untuk sekedar beringsut menjauh. Tak jauh dari situ, Chelsea dan Siska juga tampak tersadar. Badanku terasa hancur. Gumam Chelsea dan Siska hampir bersamaan. Apa yang terjadi? Timpal Siska sambil memijat kepalanya yang terasa berat. Kalian sudah sadar ya? Tanya Agam tanpa melihat keduanya. Netranya masih sibuk memindai sekeliling. Ya, ilmunya yang cukup tinggi bisa merasakan bahwa mereka berada di dimensi yang berbeda. Ia bisa merasakan energi besar yang lumayan banyak di tempat itu. Kemungkinan kita sekarang berada di alam lain. Tapi di mana semua orang? Saya dari tadi mencoba berkomunikasi dengan semua orang melalui ilmu kebatinan, tapi tetap tidak bisa, ucap Agam. Pemuda berkulit sawo matang itu lebih kepada diri sendiri. Siska dan Chelsea saling menatap, kemudian keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Sekarang yang paling penting, ayo kita temukan dulu semua orang. Ayo kita mesti mencari mereka, ucap Agam yang terdengar bernada perintah di telinga Chelsea dan juga Siska. Kedua wanita itu pun mengangguk pelan tanda setuju hendak mengekor di belakang Agam. Jalannya pelan-pelan saja, kami berdua masih pusing, tubuh kami juga masih lemas, pinta Siska kepada Agam. Baiklah, kalian jangan jauh-jauh dariku. Agam tiba-tiba menatap Siska agak lama. Ada apa ya kak? Tanya wanita berbadan atletis itu. Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasakan pancaran ilmu yang cukup besar yang ada di dalam tubuhmu, ucap lelaki berlesung pipit berlalu. Agam berusaha menyembunyikan wajahnya yang bersemu merah. Siska tampak salah tingkah, wajahnya juga merona. Cici teteh, kalau dipikir-pikir
Kagak manis juga kok, goda Chelsea, tangannya mengusap punggung tangan Siska. Chelsea, jangan ngaco deh. Bisa-bisanya kamu masih bercanda di saat seperti ini, hardik Siska, namun pipinya semakin meronak. Sejurus kemudian Chelsea melihat Putri sedang mengesot dengan begitu cepat melewati mereka. Lah, itu kan Putri. Ah, iya betul, itu Putri. Putri, teriak Siska dan Angel hampir bersamaan. Mereka hendak mengejar Putri yang seolah tidak mendengar teriakan mereka berdua. Saat itulah keduanya sadar bahwa mereka berada di atas tandu, bahkan tidak mampu berdiri. Linglung, keduanya berusaha bangkit tapi sia-sia. Kalian di sini saja, biar aku yang mengejarnya, ucap Agam sambil berlari mengejar Putri. Tanaman liar yang cukup tajam menusuk kakinya berkali-kali, namun tidak ia pedulikan hingga jarak Agam dan Putri telah terpangkas. Nafasnya tersengal kelelahan. Tiba-tiba tubuh Putri melayang ke udara, seolah sedang diangkat lalu dicekik oleh sesuatu. Tolong, tolong, teriak Putri meminta tolong. Putri, teriak Chelsea yang hendak berlari mendekat ke arah Putri, namun apa daya kedua kakinya bahkan tidak bisa dibawa berdiri. Rupanya sedari tadi Agam dan Putri hanya berputar-putar di tempat itu hingga tanpa sadar mereka kembali ke tempat Siska dan Chelsea berada. Kamu tunggu aja di sini, perintah Siska sambil mengesot. Tangan kanannya merogoh saku baju, mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Benda kecil mirip dohong. Benar, sebuah benda tajam yang mirip sekali dengan dohong, hanya bentuknya lebih kecil. Umumnya, dohong lebih panjang, antara 50 sampai 75 cm. Agam menatap tajam benda di tangan Siska, mencermati dengan seksama. Ah, sepertinya benar itu dohong. Dari tekstur dan warnanya aku yakin itu juga ditempa dari besi mantike. Batin Agam begitu yakin. Siska tampak menimang-nimang benda di tangan. Dohong itu yang dulu pernah ia gunakan untuk mengusir hantu Belanda. Sejurus kemudian Siska lalu merapalkan doa-doa. Beberapa saat kemudian keluarlah beberapa macan putih dari tubuh Siska, langsung menyerang makhluk itu. Rupanya Siska mampu melihat makhluk yang sedang mencengkeram Putri, menyadari bahaya mengancam. Makhluk berwarna merah itu lalu melempar Putri ke semak belukar. Tubuh Putri terpental, sedang ia bersiap menghadapi para harimau putih milik Siska. Beberapa detik kemudian perkelahian pun pecah. Tampaknya para harimau putih kewalahan menghadapi makhluk tinggi besar berwarna merah itu. Sementara Agam sekarang sudah sangat dekat dengan makhluk itu. Maryaban, ucap Agam sambil merapalkan mantra, mencoba membantu Siska yang mulai kewalahan menghadapi makhluk bertaring panjang yang ia sebut Maryaban. Sejurus kemudian, Agam masih terus merapalkan mantra. Dari raga Agam keluarlah makhluk bercahaya mirip burung Phoenix. Ya, burung legendaris yang begitu indah. Burung itu secepat kilat melesat menghantam sosok Maryaban hingga terdorong beberapa langkah ke belakang. Pertarungan sengit menimbulkan gelombang udara yang membuat ribuan dedaunan berhamburan di sekeliling mereka. Mata Chelsea dan juga Putri tak nyaman akibat cahaya menyilaukan yang keluar dari sosok harimau dan juga burung Phoenix. Geraman Maryaban membahana. Tampaknya ia mulai terdesak. Di saat Maryaban hampir kalah, tiba-tiba saja ada siluet hitam berbentuk cangkang kura-kura yang melesat membantu Maryaban. Ya, dia adalah sosok Ranam. Kedatangan Ranam membuat tanah seolah bergetar. Gelombang kejut di sekeliling mereka pun bertambah besar, membuat Agam terhuyung lalu mundur beberapa langkah. Sial, Ranam datang, teriak Agam. Ia mulai panik karena tenaganya telah terkuras. Aku udah gak kuat lagi, Kak, teriak Siska kepada Agam. Tubuhnya mulai lemas, raut wajahnya pias. Di saat Agam dan Siska benar-benar kehabisan tenaga, tiba-tiba muncul 9 burung Phoenix lainnya secepat kilat menghantam sosok Maryaban dan juga Ranam. Ah, syukurlah kalian semua datang tepat waktu, ucap Agam dalam bahasa suku Bor. Mula-mula Siska mengira bahwa Agam sedang berbicara dengan burung-burung Phoenix yang membantunya, namun sedetik kemudian Siska menyadari bahwa 9 kesatria bajak ini telah berdiri di belakang Agam dan juga Siska. Selain ke-9 kesatria baja, juga tampak Yuna, Angel, Wisnu, dan Angga. Mereka berjalan menggunakan penyangga. Mereka berempat lalu memeluk Chelsea dan bergegas menolong Putri yang tidak sadarkan diri. Putri kenapa? Tanya Angga. Nanti aja ceritanya. Sekarang kita bawa dulu Putri ke tempat aman.
Pertarungan antara Maryaban, Ranam, dan 10 ksatria baja masih berlangsung dan menimbulkan gelombang kejut. Angin bertiup puluhan kali lipat, semakin bertambah dahsyat hingga membuat semuanya terpental beberapa meter kecuali ke-10 ksatria baja yang kini masih kokoh berdiri. Maryaban dan juga Ranam tentu saja bukan tandingan ksatria baja. Kedua makhluk itu dengan mudah mereka pukul mundur, namun tiba-tiba puluhan Maryaban dan Ranam datang membantu. Sejurus kemudian keadaan kembali berbalik. 10 ksatria baja dan Siska yang terdesak, suasana kacau balau. Tiba-tiba petir menggelegar, gempa bumi juga terjadi di sekeliling tempat pertarungan, dan bersamaan dengan itu muncul banyak sekali makhluk yang memiliki sepasang kaki terbalik dan tidak memiliki garis di bawah hidung. Pertarungan dahsyat itu pun dihentikan dengan mudah oleh makhluk-makhluk yang baru saja datang. Ya, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sosok Ranam, Maryaban, Siska ataupun para ksatria baja. Bunian, ucap Pak Breki, pancaran energi yang sangat besar dari para makhluk-makhluk yang disebut oleh Pak Breki sebagai orang bunian membuat tubuh seluruh orang yang ada di situ bergetar hebat. Benar-benar pancaran energi yang luar biasa, gumam Siska. Salah satu dari makhluk itu tiba-tiba saja mengangkat tangannya disertai kilatan cahaya besar yang membuat silau dan suara yang memekakan telinga. Semua orang menutup mata dan menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Sekelompok hantu Belanda yang selama ini masih keluar masuk ke dalam tubuh Yuna, Putri, dan juga Angga tiba-tiba saja keluar dari tubuh mereka bertiga. Detik selanjutnya, hantu-hantu Belanda itu menghilang dari tempat itu. Orang-orang terpaku menyaksikan semua itu. Begitu mereka tersadar dari keterpakuan mereka, makhluk-makhluk yang tadi disebut Pak Breki sebagai orang bunian itu juga sudah tidak ada lagi di antara mereka. Suasana juga telah berubah. Mereka berada di suatu tempat yang begitu luas, mirip savana. Di sekeliling mereka terdapat ratusan batu yang menjulang tinggi. "Ayo, kita harus segera pergi dari sini," ujar Nebeti. Ia pun langsung bergegas memapa tubuh Angel sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa berpikir panjang, yang lain pun mengikuti. Siska dipapa oleh Agam, sedangkan Putri dipapa oleh Pak Bulo, Selsi dipapa oleh Pak Breki, yang lainnya mengekor di belakang mereka. Di satu titik, mereka seolah menabrak satu medan magnet yang menguras tenaga, lalu tanpa sadar tubuh mereka telah keluar dari pohon eri. Begitulah kisah ini berakhir. Para hantu Belanda itu minggat ketakutan dan tidak pernah berani kembali lagi. Ternyata apa yang disadari oleh Angel dan juga Putri sebagai mimpi tadi adalah sebuah kenyataan. Dikarenakan sudah seminggu lebih Angel, Siska, Selsi, serta Putri tidak siuman, maka mereka pun ditandu dan dibawa ke pohon keramat, yaitu pohon eri, untuk melakukan ritual agar bisa bertemu dengan orang bunian. Akhirnya mereka kembali ke desa Neo dan tinggal beberapa lama hingga tubuh mereka pun siap untuk melakukan perjalanan pulang. Sepeda motor mereka juga dibawa ke desa Neo untuk kemudian diperbaiki, tapi orang tua Angel melarang mereka membawa pulang sepeda motor. Mudah-mudi itu hanya bisa menurut. Saat perjalanan pulang, mereka diantar oleh Nek Betty dan juga Agam bersama kedua orang tua Angel hingga mereka semua berhasil melewati tikungan maut itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101, dan kisah ini adalah kisah dari Tanah Borneo ya, karena Kalimantan luar biasa sekali. Feel horornya dapat mencekam dan banyak sekali makhluk-makhluk yang ditampilkan di sini ya, yang mana merupakan makhluk-makhluk dari tanah Kalimantan sendiri. Seperti Maryaban, yaitu sosok makhluk yang mungkin di tanah Jawa orang menyebutnya Gundurwo ya. Yang mana di sini kalau Maryaban jauh lebih jahat, dan ada juga Ranam. Kalau saya malah baru tahu nih Ranam. Dan yang terakhir adalah orang bunian. Luar biasa sekali kisahnya Nasura 2101, yang mana di sini Nasura 2101 juga bekerja sama dengan Tenma ya, yang mana penulis asli Kalimantan juga. Jadi di sini ada kolaborasi. Jadi
menghasilkan karya yang keren banget, jadi penulis dari Kalimantan berkolaborasi dengan Nasura 2101. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi karya-karya saya dari Nasura 2101 yaitu dengan akun Karenina. Dan di sini dapat banget feel horornya beneran deh. Orang Bunian, di sini orang Bunian masih banyak perdebatan sih ya. Tapi yang saya tahu, orang Bunian itu memang tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia, terutama lebih ke daerah-daerah Melayu ya, daerah-daerah Melayu. Dan di Kalimantan juga ada orang Bunian, bahkan di Kerinci ya. Setahu saya malah yang lebih ini lagi di Kerinci, dan di juga Sumatera Barat itu orang Bunian juga cukup melegenda di sana. Dan sampai saat ini pun banyak sekali warga-warga sekitaran tuh masih percaya keberadaan dari orang Bunian tersebut. Jadi orang Bunian ini bisa dibilang gaib. Ada yang bilang mengatakan bahwa gaib, ada yang bilang mereka memang nyata gitu, makhluk nyata, tapi memang apa sih, kayak di dalam pelosok, dan mereka seperti tidak terjamah dan tidak mau dilihat gitu loh ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah dari pelosok Indonesia, dan nantinya kita akan mencoba membawakan seluruh kisah dari pelosok Nusantara. Dan kisah barusan asli keren banget. Dan kisah barusan ini berkesinambungan dengan dua kisah sebelumnya, yaitu Rumah Belanda di Perjalanan Menuju Desa Neo, dan juga 2 Hari Bersama Suku Pedalaman Kalimantan. Nanti kita akan buatkan playlistnya. Jadi mungkin di sini petualangan Yuna dan kawan-kawan. Banyak sekali ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah mungkin ini sebagai bentuk keteledoran, namanya anak muda ya, harusnya dari awal mereka ngomong aja bahwa kedatangan mereka di situ adalah untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan teman-teman mereka setelah kejadian teror di rumah Belanda di yang pertama itu. Jadi mungkin itu sih, lebih jujur aja lah dari awal, jadi tidak menimbulkan huru-hara di desa sekitarnya sampai ketiga suku hampir terpecah lagi, perang antar suku. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat ataupun punya komentar lain, silakan bisa tulis dalam komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya. Buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah nyata ya, yang punya kisah horor misteri diangkat dari pengalaman pribadi, apabila berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara ataupun audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.